Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, sebangsa setanah air, juga semanusia. Pada malam hari ini, bagian dari safari saya ini. Sebelumnya saya ke Mas Pri, kakaknya Mas Sutrisno ini, yang ahli desain rumah kayu, gazebo. Dan kali ini tidak kalah menariknya ini dan tidak kalah uniknya. Mas Pri ini punya adik kandung namanya Mas Sutrisno, dan beliau sudah dikaruniai anak satu ya. Umurnya beda? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Dan ini tentu bagian dari amit-amit saya ya. Soalnya saya tahu Mas Trisno ini orangnya itu tersembunyi, mastur. Dan kemarin pada Hall Syekh Rumi yang ke berapa? 745 ya, di Tuk Buntung Cepu. Di sana saya gelar pameran lukisan bersama, cuman dari Pak Dejabu, dari Amar Abdillah, kemudian juga dari Muhammad Asiri, yang lukisannya ndelalah nok nggone omahe Mas Pri. Hot ya. Dan kali ini saya sebut Mas Tur karena Mas Tris ini agaknya saat itu ya sepertinya ndak boleh. Tapi saya mohon diri, saya sebut amit-amit tadi, karena di rumah ini, di gazebo ini dipenuhi dengan lukisan, dan tentu lukisan banyak jenisnya. Dan kali ini kita akan lihat ya, coba ditunjukkan kamera ruangan ini berupa gudang lukisan ya. Ini sudah lama disimpan seperti ini, dan ya terus agak ke sana, kamu ke sini sebentar, itu yang besar itu ya, kemudian itu ya, di pojok-pojok itu ada kecil, terus ini tinggi besar ini ya. Dan ini saya tunjukkan coba yang masih di dalam laci ya, teman-teman. Ini saya tunjukkan banyak ini ya, bisa dilihat ini ya. Kemudian ya ini masih di laci ya, terus ini, terus wah ini luar biasa banyak. Dan saya berharap Mas Trisno ini nanti bersedia untuk pameran tunggal bila kata dia ada sponsor. Karena ini lukisan tidak main-main ini ya, ini sejenis. Ini masih banyak lagi Mas ya? Masih banyak, Masya Allah ini ya, ini semuanya lukisan yang tidak tanggung-tanggung. Ono tanggale, ono tahun ini Mas ya, nanti dengan tahun. Iya, ini saya tunjukkan sekalian banyaknya ini. Iya, ini. Iya, ini. Wow. Iya. Ini lebih besar lagi ini, teman-teman. Wah. Ini. Iya. Ini belum terbingkai, nanti kalau pameran tentu Kang Tris. Ya, butuh bingkai-bingkai yang layak. Soalnya eman-eman karya-karyamu ini kalau tidak dibingkai dengan bagus. Saya sendiri berminat bagaimana supaya ini dibingkai. Ini juga ada yang kanvas ya, seperti ini ya. Wow, banyak sekali ya. Sebagian sementara itu dulu, itu masih banyak tumpuan Mas Tris. Ini
ya saya lagi-lagi saya mohon maaf ya, ngoprak-ngoprak jenengan supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak milenial di dalam menorehkan karya. Karena menurut saya Mas Sutrisno, pesan itu kan tidak harus kata gitu kan. Jadi nilai ajaran bahkan bisa disampaikan lewat persuasi budaya, seni, dan itu agama akan terasa lebih lembut mengenai rasa manusia yang universal itu. Monggo jenengan cerita dulu, mungkin secara akademik atau secara pengalaman jenengan kok di tempat yang sunyi ini berkarya menempa diri yang agak keras Mas Sutrisno. Jenengan kena omong halus kok. Saya masuk ke seni rupa itu sejak SMP. SMP. Ya, dulu SMP saya itu SMP Katolik di Cepu. Lalu saya ke Jogja ingin mencari sekolah seni rupa yang tingkat SLTA. Kebetulan di sana tuh ada namanya SMSR di Jogja. Iya. Setelah 84 saya lulus. Selama 5 tahun di sana saya sekolah tuh sampai 5 tahun di sana, harusnya 4 tahun. Mungkin karena ya apa gitu. Kerasan ya. Terus selama perjalanan itu saya banyak ketemu teman-teman yang sekarang sudah super hebat sebenarnya. Iya. Seperti Mas Edi Hara, ada Heri Dono, pelukis-pelukis internasional. Itu temanmu gitu. Iya, di atas saya dulu. Di atas senior yang menginspirasi saya untuk saya bisa bekerja lebih bebas dan lebih ya di luar dari yang saya diajarkan di sekolah waktu itu. Seolah-olah hati saya itu sudah sangat luar biasa itu, kayaknya seperti itu. Karena termotivasi dan terinspirasi oleh beliau-beliau itu. Iya. Jadi saya kendel bermain warna, kendel berkomposisi. Ketika saya tidak bisa membuat bentuk dan saya tidak merasa minder, dan saya pikir seni rupa itu lebih dari itu, tidak harus ke bentuk, tidak harus ke macam-macam dan sebagainya. Mungkin karya saya lebih banyak berbicara. Dan waktu itu saya masih kecil sendiri tuh, sudah berpameran sama beliau-beliau itu. Mungkin karena beliau itu orang yang hebat, jadi mengangkat mungkin di bawahnya yang mempunyai kecenderungan untuk melukis dan bersemangat, terus beliau itu memberikan semangat, mengajak pameran bersama. Terus sejak itu saya lebih gemar bekerja melukis terus menerus ya. Iya, dan saya membebaskan diri dalam menarik garis, menoleh warna, dan saya mengabaikan Mas Tris, jadi nampaknya dalam perkembangan setelah itu ya, jenengan di balik pameran tadi, nampaknya ini ada penghargaan dari siapa nih Mas? Ini dari Yayasan Seni Rupa. Yayasan Seni Rupa. Ya. Ikut Philip Morris tahun 94. Kemudian yang ini? Kalau ini di Galeri Bremer di Belanda tuh. Saya ikut pameran 2 lukisan di sana. Oh, ini piagamnya ya? Iya. Di Belanda. Belanda. Wow. Teman-teman melihat dinamika Mas Trisno ini, tentu ini kalau menurut saya Mas Trisno, jenengan ini mestinya nanti saya tulis menjadi sebuah buku ini, karena ruangan ini dalam sepi dia mengolah diri dengan bagaimana Mas Trisno jenengan melukis itu ndelok mood apa bagaimana jenengan ini? Ya, sebetulnya melukis itu harusnya seperti kita makan. Jadi setiap hari itu tangan harus bergerak. Tangan harus bergerak, perasaan harus bergerak, kebebasan juga harus bergerak juga. Sepertinya gini, Syekh Rumi itu bilang begini, kalau soal menulis Mas ya, tutup mulut, biarkan dia berbicara melalui dirimu.
gitu kan. Jadi sepertinya jadi kan ya sama, tutup mulut, biarkan dia berbicara melalui kanvasmu, melalui penamu, kan gitu. Sing kok rasanya piye, Mas? Ya sebetulnya garis dan warna bentuk itu punya energi itu. Gitu. Iya, kalau mereka tuh paham mestinya bisa berdialog langsung dengan karya-karya. Karya-karya. Dan setiap karya pun tuh mempunyai apa ya? Mempunyai orang tuh bisa kayak magnet gitu. Bisa berhubungan langsung dengan itu, dan ini ada dialog seperti kalau pelukis dengan objeknya. Apakah saya tertarik untuk melukis objek tersebut atau tidak, seperti itu. Ini kalau saya telisik ini, kalau perkiraan aja Mas, jenengan ini punya lukisan berapa biji ini kalau dari yang kecil sampai yang gede-gede ini? Kira-kira aja. Ya sekitar di atas 300-an. 300-an, Masya Allah. Teman-teman coba, tidak bisakah kita ya dalam kaitan waktu mengintimi ya Mas ya, mengintimi waktu, dalam sunyi menempa diri, dalam sunyi mengolah diri. Dan ternyata Mas Sutrisno ini tidak hanya dalam goresan. Ini satu misal ini Mas Tri, coba dalam bentuk instalasi saya lihat kok jenengan juga garap juga ya. Ini. Ya ikut itu apa, gambar-gambar rumah-rumah lama itu. Nah seperti ini kayu yang di tata oleh Mas Trisno seperti itu. Nah ini desain-desain yang digarap oleh Mas Trisno ini. Tadi saya siaran dengan kakaknya Mas Pri itu juga atas dasar desain dari Mas Trisno ini. Nah, ini yang dikirim di Jakarta ini namanya. Saya tahu. Luar biasa ini. Mas Trisno, saya berharap lukisan-lukisanmu ini nanti yuk kita olah secara bingkai gitu dengan yang permanen, karena kita sendiri seperti Masmu juga tukang kayu yang jenengan dewe ya bisa lah nak terima apa jenenge bingkai-bingkai gitu ya. Dan saya harap Mas Trisno ini dirawat. Caranya bagaimana merawat lukisan kertas, kanvas gitu? Ya sementara kita tumpuk dulu yang kita bebaskan dari debu dan rayap. Dulu pernah kan kena banjir waktu masih di bawah. Terus kok unggah kayak gitu. Ya, tapi dulu ada kolektor juga yang membeli dari lukisan saya yang kena banjir semua gitu. Bengawan Solo ya? Iya, dari sungai dulu. Sebelum ada studio ini. Iya. Teman-teman, bagi siapapun boleh Mas ya berkunjung ke sini. Seperti RCTI tahun berapa itu liputan? Itu tahun berapa? 9 berapa ya? Pernah. Iya. Seputar Indonesia masuk. Tapi secara person boleh ya ke sini silaturahmi. Ya silakan. Silakan. Dan saya harap Mas Trisno, bagi siapapun boleh ya membeli lukisan ini. Nah, coronnya dengan bagaimana? Ya, monggo gitu ya. Dan tentu siapapun yang berkenan untuk kesini melihat langsung ini, dan tentunya membeli. Iya, tentunya membeli ini. Nanti akan saya sampaikan ke berbagai pecinta ya Mas ya. Nah, sing iso membeli itu kan pecinta ya. Oh ya, pecinta. Ya, tentunya kolektor. Kolektor yang mencinta. Ya. Dan mohon Mas Trisno rela untuk memberikan nomor kontak kepada para pemirsa semuanya. 081 53 kali 93 kali 644. Diulang Mas Tris. 081 53 kali 93 kali 644.
Oke. Dan terima kasih Mas Tris. Ini kembali lagi, coba yang belum saya tunjukkan Mas Tris. Ini yang tumpuan itu. Soalnya ada lagi yang kertas-kertas kecil Mas ya. Ini lukisan tahun berapa nih Mas? 89. Oh ya, ini ada angkanya 89. Ya, terus ini juga 89. ya. Kalau ini baru. Ini baru ini. Ya, ini. Ini. Dan ini kalau nanti dibingkai dengan bagus ya teman-teman, tentu akan melahirkan satu, wah ini 300 teman-teman. Ya belum banyak sih lah. Kalau 300 ya lebih. Lebih ya. Ya ini juga. Dan nanti melalui Kiai Budi Channel ini teman-teman bisa mengakses ini juga. Ini saya sendiri suka Mas Rizal. Ini yang ambil di bingkai ini. Jadi malam hari ini tepat pada tanggal 17 Agustus ini, karena ini sudah jam berapa? Jam 1 ya. Pada 17 Agustus 2020 ya. Pas ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya. Dan saya meliput Mas Trisno ini dengan harapan ya kehidupan seni di Indonesia terus bergerak, terus tumbuh. Sebagaimana saya sambangi para dalang, para pelukis, sastrawan, juga seniman-seniman yang lain, terutama instalasi, pahat, ukir, dan lain sebagainya. Saya mendoakan Mas Tris ini sehat, terus anakmu itu soleh-soleha, wani nambah anak. Insya Allah ya. Dan Allah mencukupi rezeki. Dan siapapun tadi yang berminat membeli lukisan ini bisa datang langsung dan dikontak langsung Mas Trisno dengan nomor yang ada. Dan semoga liputan yang singkat ini menjadi informasi bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa like dan komen dan share serta subscribe ke Kiai Budi Channel. Di sini kami juga sudah seperti kerabat Mas Tris ya. Jadi sering kesini ngobrol sama jenengan, dan saya sering bertanya-tanya soal lukisan yang kata Mas Tris berbicara sendiri, bahkan lebih banyak dari goresan tadi, pewarnaan, komposisi, dan lain sebagainya. Mungkin ada hal lain yang perlu jenengan tambahkan dalam kaitan mendorong anak-anak muda ini. Kita sebagai orang tua ya soalnya Mas. Ya kalau punya keinginan melukis ya harus berani latihan. Bolak-balik praktek ya. Sebagaimana agama dalam kaitan itu sama amaliyahnya, praktek. Kalau melukis tiap hari harus membuat garis, membuat sketsa, biar tangannya itu terlatih. Iya. Dan sampai saat ini ada Mas Tris, jenengan masih terus melukis ini. Ya, masih. Alhamdulillah. Dan kembali sebelum saya tutup ini, coba diliput berbalik dari sini dulu. Atau di belakangmu itu juga. Ya. Ini terus jauh ke sana itu. Sana. Balikan tinggal. Ya. Itu. Nah, terus geser ke sini. Terus ke sini. Nah ini teman-teman, tumpukan besar-besar ini lukisan dari Mas Trisno, dan semoga nanti ada ruang dan waktu untuk pameran tunggal
dengan sponsor yang nanti insya Allah saya yang mencarikan sponsor, dan semoga liputan ini bermanfaat Mas Tris, dan kita pakaikan Mas Tris, NKRI harga mati terus merdeka, NKRI harga mati merdeka. Nah, sekian teman-teman, selebihnya acungkan jempol ini bagi Mas Tris. Ajib sungkem kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.